Halo, selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabar? Miss harap kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya, Nak. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum Hess. Jadi, untuk hukum Hess Miss anggap sudah selesai. Kita masuk pada hari ini adalah ke bab baru, yaitu laju reaksi. Nah, selama Miss menjelaskan, Miss harap anak-anak Miss di rumah sudah menyediakan alat tulis, buku catatannya. Jadi begitu Miss menjelaskan, kalian boleh mencatat dan memahami materinya dengan baik ya, Nak. Oke, kita masuk ke materinya, laju reaksi. Nah, apa sebenarnya laju? Laju ini bukan suatu kata yang asing bagi kita. Dalam keseharian kita mungkin kita sering ngomong laju kali gitu. Nah, jadi sebenarnya laju ini apa? Menurut anak-anak Miss, iya, kalau ada yang berpikir laju ini berhubungan dengan kecepatan, benar nak? Nah, perbedaannya apa? Kalau kecepatan kan jarak persatuan waktu. Kalau laju ini berhubungan dengan konsentrasi ya. Oke, kita masuk ke materinya. Secara pengertian lebih lengkapnya, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Nah, sama seperti yang Miss bilang tadi, kalau kecepatan nak adalah jarak persatuan waktu. Satuannya adalah meter per sekon. Kalau laju, perubahan konsentrasi persatuan waktu. Nah, laju ini memiliki satuan molar per detik atau molarnya dalam huruf besar ya nak, per second ya kan. Molar ini adalah konsentrasi persatuan waktu. Nah, oke. Laju berkurangnya reaktan atau bertambahnya produk yang dinyatakan dalam molar per detik tadi ya. Nah, di sini ada reaksi, perhatikan. Ada reaksi A menjadi B. Kalau A menjadi B, maka si A adalah pereaksi atau reaktan. Yang B adalah produk atau hasil reaksi. Maka persamaan lajunya adalah laju berkurangnya konsentrasi yang kurung seperti ini itu adalah konsentrasi anak. Laju berkurangnya konsentrasi A per satuan waktu per detik per sekon sama dengan laju bertambahnya. Ini adalah nilainya positif yang B. Tapi kalau positif tak perlu dituliskan kan. Laju bertambahnya produk persatuan waktu atau laju B persatuan waktu karena B adalah produk ya. Maka kalau dia reaktan atau reaksi sebelah kiri sebelum tanda panah, laju berkurangnya. Kenapa? Karena selalu reaktan berkurang untuk menghasilkan produk yang bertambah. Itu ingat ya nak. Yang kiri habis untuk menghasilkan yang B. Yang A habis untuk menghasilkan yang B. Maka laju berkurangnya A persatuan waktu atau laju bertambahnya B persatuan waktu sama. Laju berkurang A persatuan waktu sama dengan laju bertambahnya B persatuan waktu. Itulah untuk pengertian laju reaksi. Nah, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah, sebelum kita masuk ke faktor yang pertama, coba perhatikan. Ini ada ilustrasi. Keadaan lalu lintas sebelah kiri dengan keadaan lalu lintas sebelah kanan. Nah, yang mau Miss tanyakan, keadaan lalu lintas yang manakah yang mungkin sering terjadi resiko bertabrakan? Yang keadaannya padat merayap macetnya atau keadaannya sunyi lengang yang ada di sebelah kanan? Oke, yang mana? Iya, yang sebelah kiri, yang keadaannya kendaraannya itu banyak, keadaan jalanannya itu macet. Kenapa? Karena banyak sekali mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan di jalanan tersebut. Jadi memungkinkan seandainya kendaraannya satu menabrak kendaraan yang di depan atau belakangnya. Sementara kalau keadaan di sebelah kanan itu kan melompong nak, kosong, lengang. Jadi dia mau maju atau mundur pun tidak menabrak kendaraan di depan atau di belakangnya ya. Itulah berhubungan dengan teori tumbukan. Semakin banyak tumbukan, semakin banyak reaksi yang bertabrakan, maka semakin cepat laju reaksinya. Semakin banyak dia bertumbuk satu sama lain, semakin banyak laju reaksinya. Jangan diilustrasikan gini nak. Jangan diilustrasikan
ke dalam kehidupan sehari-hari kamu. Kalau nanti jalanan macet, jangan kamu tabrak supaya kamu cepat. Enggak. Miss ini maksudnya ilustrasi ke bagaimana keadaan laju supaya reaksinya berlangsung cepat. Kalau banyak partikel-partikelnya, maka saling bertumbukan, laju reaksinya semakin cepat. Ini berhubungan dengan faktor yang pertama. Faktor yang pertama adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi itu adalah jumlah zat dalam satuan molaritas. Nah, perhatikan, di sini ada 3 gelas kimia yang berisikan larutan HCl. Ada larutan HCl 1 molar, ada larutan HCl 2 molar, dan ada larutan HCl 3 molar. Yang butiran-butiran dengan persegi ini adalah pita Mg. Pita Mg. Nah, nampak jelas perbedaannya. Perbedaan di larutan pertama dengan larutan kedua dan ketiga, yang paling banyak di larutan ketiga. Nah, menurut kalian ini kenapa? Ya, berhubungan dengan konsentrasi, laju reaksi yang paling cepat berlangsung adalah laju reaksi yang konsentrasinya paling besar, yang molaritasnya paling besar. Yang mana yang molaritasnya paling besar? Yang paling sebelah kanan, yang konsentrasinya 3 molar, yang besar ya, yang banyak jumlahnya. Kenapa? Karena di konsentrasi 3 molar, jumlah zatnya lebih banyak, jumlah pereaksinya atau jumlah zat yang bereaksinya lebih banyak dibandingkan dengan yang 2 dan yang 1. Nah, inilah yang Miss maksudkan, semakin banyak pereaksinya, maka pereaksi satu dengan yang lain atau molekul satu dengan yang lainnya semakin sering terjadi bertumbukan, bertabrakan. Nah, kalau semakin sering terjadinya bertumbukan dan bertabrakan, maka ini menyebabkan reaksinya semakin cepat berlangsung. Reaksi satu bereaksi dengan reaksi 2 begitu cepat, tabrakan satu sama lain, menghasilkan produk lebih cepat. Sementara di konsentrasi yang HCl 1 molar ini banyak, perbandingannya kecil. Nah, jadi kemungkinan bertabrakannya semakin rendah dibandingkan konsentrasi yang di 3 molar. Itulah untuk faktor yang pertama, faktor konsentrasi. Kita masuk ke faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah luas permukaan sentuh. Nah, luas permukaan sentuh ini ada luas-luas zat yang saling bersentuhan. Perhatikan, di sini ada 3 percobaan di dalam gelas kimia. Yang pertama adalah ini CaCO3 ya, nak, mungkin nggak terbaca jelas di gambar kalian. Ini adalah CaCO3 yang bentuk serbuk, CaCO3 yang bentuk butiran, dan CaCO3 yang berbentuk kepingan. Nah, yang bulat-bulat kecil itu adalah gelembung gas. Nah, gelembung gas ini menyatakan bagaimana reaksi itu sudah berlangsung. Nah, perhatikan, dari antara serbuk, butiran, dan kepingan, gelembung gas mana yang paling banyak? Nah, gelembung gas yang pada gelas yang bentuknya serbuk. Perhatikan, serbuk, butiran, dan kepingan, siapa yang paling besar? Iya, yang paling besar adalah kepingan. Namun, reaksi yang paling cepat berlangsung dan reaksi yang menghasilkan produk lebih banyak adalah yang serbuk. Kenapa? Karena luas permukaan bidang sentuhnya lebih besar. Jadi, serbuk-serbuknya ini lebih gampang bereaksi dibandingkan dengan butiran atau kepingan. Apalagi kepingan, nah, luas permukaan bidang sentuhnya kecil. Nah, luas permukaan bidang sentuh itu beda dengan bentuknya. Bentuk yang semakin kecil memungkinkan lebih cepat terjadinya reaksi dibandingkan bentuk yang lebih besar. Antara kita logikakan lah, ilustrasi antara garam kasar dengan garam halus, yang mana lebih cepat larut? Yang lebih cepat larut adalah garam yang halus, yang bentuknya lebih kecil daripada garam kasar. Kalau garam kasar kan bentuknya butiran kan, kristal. Kalau garam halus bentuknya hampir menyerupai serbuk. Gitu kita larutkan ke dalam air panas atau kita masukkan ke dalam sayur yang kita masak, lebih gampang larutnya yang kecil daripada yang besar. Atau gula yang kita pakai sehari-hari, kan ada jenis 2 gula kan. Ada gula yang memang lebih besar, ukurannya lebih besar, ada gula yang seperti gula-gula Tropicana Slim itu yang bentuknya lebih kecil ya kan. Nah, gula-gula seperti itu lebih gampang larutnya. Laju reaksinya lebih cepat dibandingkan gula yang membentuk butiran. Itu ya, nak. Nah, selanjutnya kita masuk ke suhu. Nah, perhatikan.
suhu berhubungan dengan panas ya. Nah, perhatikan yang di sebelah kiri, ketika dipanaskan suatu zat kimia yang ada di gelas kimia, maka berubah menjadi yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan ini adalah proses pertumbukan molekul yang terjadi ketika suatu senyawa dipanaskan atau suatu larutan dipanaskan. Nah, semakin besar suhu, semakin banyak suhu, atau semakin dipanaskan dia, laju reaksinya berlangsung lebih cepat. Sama yang seperti Miss bilang tadi. Kalau seandainya adalah kita buat 2 gelas, kita mau buat nih teh manis nak. Nah, di satu gelas kita buat air panas dengan sama-sama jumlahnya kita buat, sama-sama konsentrasinya kita buat. 1 sendok gula di air panas dengan 1 sendok gula di air yang biasa aja. Nah, yang mana lebih cepat berlangsung? Yang mana lebih cepat larut? Iya, yang di dalam air panas. Kenapa? Karena ketika suhunya panas, ketika suhunya besar, maka ini memungkinkan molekulnya lebih sering bertabrakan, lebih mudah bertabrakan, lebih sering dan lebih mudah bertabrakan, maka menghasilkan produk lebih cepat. Laju reaksinya berlangsung lebih cepat dibandingkan yang tidak memiliki panas atau yang tidak dipanaskan. Dia akan larut tapi prosesnya lebih lama, jadi lajunya lebih lama. Nah, itulah untuk suhu. Jadi suhu juga mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar suhu, maka semakin cepat lajunya ya. Oke, itu mengenai suhu. Yang keempat adalah katalis. Katalis ini adalah suatu zat yang digunakan untuk mempercepat laju. Nah, sebenarnya ini tidak mempengaruhi, dia hanya memproses lebih cepatnya aja. Bagaimana dia mempercepat laju reaksi? Perhatikan. Di kiri ada diagram dengan yang di kiri ada diagram tanpa katalis. Yang di kanan ada diagram dengan katalis. Nah, yang mana perbedaannya? Perbedaannya yang paling nyata adalah di EA. EA itu apa? Nah, energi aktivasi atau energi minimum yang digunakan untuk melangsungkan reaksi. Nah, jadi bagaimana proses katalis ini berlangsung? Nah, dia menurunkan energi aktivasi, dikecilkannya energi aktivasi. Nah, jadi ketika energi aktivasi dikecilkan, maka proses reaksi lebih cepat berlangsung dibandingkan energi aktivasi yang besar, sehingga laju reaksinya semakin cepat berlangsung. Nah, itulah mengenai katalis. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini mengenai faktor-faktor laju reaksi. Nah, yang menjadi tugas kalian sama seperti pertemuan sebelumnya, nak, ini dicatat ke dalam buku catatan, dipelajari dan dipahami dengan baik seperti yang Miss jelaskan. Kalian tambahi poin-poin penting, boleh lihat buku paketnya. Nah, itu ya. Begitu selesai langsung fotokan dan kumpulkan kepada Miss. Jangan terlambat ya anakku, karena Miss akan menilainya. Oke, itulah yang bisa Miss sampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat pagi.